Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Alvina Aulinia dari kelas PB 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi baca tulis. Untuk judul yang saya ambil dari jurnal Pengaruh Metode Pembelajaran Brainstorming terhadap Keterampilan Menulis Artikel Ilmiah. Untuk pengertian brainstorming sendiri oleh Alex F. Osborne, yaitu metode pengumpulan sejumlah besar gagasan dari kelompok orang dalam waktu singkat dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah atau lainnya, yang digunakan karena rendahnya kualitas artikel ilmiah yang dibuat mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa itu S1 itu ditugaskan untuk membuat suatu karya, tapi karya itu masih rendah. Maksudnya masih rendah itu biasanya masih ada tipe-tipe plagiasi yang menyeluruh. Jadi untuk brainstorming sendiri ini tuh membuat bagaimana siswa itu bisa menjadi bagus artikel-artikelnya. Kemudian tujuan penelitian metode brainstorming membahas tentang pengaruh metode pembelajaran brainstorming terhadap keterampilan menulis artikel mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lulusan sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, sehingga keterampilan sangat dibutuhkan mahasiswa. Namun masih banyak artikel yang berkualitas rendah. Seperti yang saya jelaskan tadi, maksudnya kualitas rendah, masih banyak plagiasi yang ada. Otomatis kalau plagiasi masih ada, berarti mahasiswa itu belum berkembang begitu. Terus penyebab rendahnya kualitas artikel termasuk kreativitas yang rendah, masih banyak artikel plagiasi. Jadi mahasiswa itu biasanya itu malas untuk melakukan sebuah penelitian, otomatis ya plagiasi saja seperti itu. Terus kemudian yang kedua, rendahnya motivasi dalam menulis karena mahasiswa menganggap sulit. Jadi kebanyakan mahasiswa itu masih menganggap tuh aduh sulit banget, aduh gimana, otomatis mereka ya udah malas saja gitu. Terus yang ketiga, kurang paham dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Jadi waktu pembelajaran biasanya mereka itu kurang menyerap poin-poin penting atau bagaimana pembelajaran untuk artikel ilmiah ini dilakukan, sehingga mereka itu kurang tahu, sehingga kualitas artikelnya bisa rendah. Untuk kelebihan metode brainstorming sendiri, yang pertama merangsang siswa siap berpendapat. Yang kedua, anak bisa aktif menyampaikan pendapat. Yang ketiga, melatih siswa berpikir cepat. Dan yang keempat, siswa yang kurang aktif bisa mendapat bantuan dari temannya. Maksudnya di sini teman-teman yang bisa menjelaskan bagaimana itu mata kuliah yang tidak dia pahami gitu. Dan yang terakhir, anak merasa bebas. Maksudnya bebas. Jadi kalau di brainstorming sendiri ini tuh anak-anak itu pemikirannya itu dibebaskan bagaimana dia menyampaikan pendapat-pendapat atau argumentasi seperti itu. Terus skor mahasiswa sebelum diterapkan brainstorming. Dalam jurnal disebutkan sebelum diterapkan metode pembelajaran brainstorming ini skornya itu 70,77 dengan kategori baik. Nilai tertingginya itu masih 88, terendahnya masih 55, mediannya 72 dan modusnya 73. Standar deviasi sebesar 7,47. Nah, setelah diterapkannya brainstorming, skor mahasiswa ini meningkat. Nilai rata-rata keterampilan menulisnya itu 78,83 dengan kategori baik. Nilai tertingginya mencapai 93, terendahnya 65, mediannya 80 dan modusnya 80. Untuk standar deviasi sendiri 7,64, jadi naik dari sebelumnya. Perbandingan nilai pretest dan posttest keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa. Berdasarkan tabel atau yang ada di jurnal ilmiah, diketahui bahwa rata-rata nilai pretest yaitu sebesar 70,77 dan posttestnya itu 78,83, selisih nilainya 8,6%. Jadi dapat disimpulkan adanya perbedaan sebelum diterapkan brainstorming dan sesudah diterapkan brainstorming. Untuk kesimpulannya sendiri, setelah dilakukan penelitian dengan hipotesis dan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan menulis artikel ilmiah sebelum ditetapkan brainstorming dan sesudah ditetapkan presentasinya lebih besar sesudah diterapkan brainstorming. Hal ini bisa dilihat dari hasil nilainya yang meningkat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.